Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bertemu kembali hari ini dengan pelajaran biologi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem koordinasi dan regulasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan, bukan? Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Kemudian ibumu memanggil, otomatis telinga kamu yang mendengarnya. Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut sebagai sistem koordinasi pada manusia. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Sistem koordinasi itu nantinya yang akan kita bahas itu terdiri dari selaput meninges, struktur otak, pembagian saraf, saraf pusat, dan saraf tepi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah meninges. Meninges itu adalah jaringan yang memisahkan otak dengan tulang tengkorak dan membentuk sistem saraf pusat. Kata meninges berasal dari bahasa Yunani kuno, menings, yang berarti membran. Fungsi utama meninges adalah untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah diameter, yaitu lapisan terdalam dari meninges yang melekat pada otak, merupakan membran yang sangat halus dan tipis dan mengikuti permukaan otak yang berlekuk. Diameter memiliki fungsi utama untuk menutupi dan melindungi sistem saraf pusat, melindungi pembuluh, mengedarkan cairan cerebrospinal. Lapisan selanjutnya adalah arachnoid, yaitu lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Arachnoid memiliki ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap diameter. Selanjutnya adalah durameter, yaitu lapisan yang paling keras dari lapisan otak setelah tulang tengkorak. Merupakan lapisan pembungkus otak terluar. Durameter dibentuk dari jaringan ikat fibrous terdiri dari serabut kolagen yang tebal dan kuat. Pada durameter terdapat serabut elastis, fibrosif, saraf, pembuluh darah, dan limfe. Pada durameter terdapat ruang subdural yang memisahkan durameter dan arachnoid. Oke, selanjutnya adalah struktur otak. Yang pertama adalah meninges. Meninges itu adalah jaringan yang memisahkan otak dengan tulang tengkorak dan membentuk sistem saraf pusat. Kata meninges berasal dari bahasa Yunani kuno, menings, yang berarti membran. Fungsi utama meninges adalah untuk melindungi sistem saraf pusat. Otak manusia diperkirakan mencapai 2% dari berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang memungkinkan tubuh dapat mengalami emosi, berpikir, mengatur keadaan tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cerebrum atau otak besar. Merupakan bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut sebagai korteks cerebral, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nukleus basal. Korteks cerebral itu 80% dari total massa otak dengan ketebalan 5 mm, terbagi menjadi 2 belahan dengan tiap belahan terdiri atas 4 lobu terpisah. Setiap hemisfer memiliki visura dan suklus, sedangkan nukleus basal adalah pusat untuk koordinasi motor. Jika bagian ini rusak, seorang akan pasif dan tidak mampu untuk bergerak. Area fungsional korteks cerebral yaitu area motor primer, bagian lobus frontal dari gyrus presental mengendalikan
kontraksi di bawah sadar otot rangka. Kemudian sisi anterior gyrus presentral itu mengendalikan aktivitas motor terlatih yang berulang. Kemudian area broca atau gyrus frontalis superior mengendalikan kemampuan bicara. Sedangkan area sensor cortex itu terdiri dari area sensor primer pada gyrus posentral, yaitu menerima informasi nyeri, suhu, tekanan, dan lain-lain. Kemudian area visual primer di lobus occipital menerima informasi dari retina. Kemudian area auditory primer di tepi atas lobus temporal menerima impuls pendengaran. Selanjutnya adalah diencephalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian pegangannya adalah thalamus, hipotalamus, dan epithalamus. Selanjutnya sistem limbrik atau rhinencephalon, berupa cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan menjadi jalur neuron yang rumit. Fungsinya adalah pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Selanjutnya, otak tengah, otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum. Otak tengah, pons, dan medulla oblongata disebut sebagai batang otak. Fungsinya sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya adalah jembatan pons atau pons Farrelly. Hampir seluruh bagiannya tersusun dari substansi putih berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Kemudian selanjutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Bagian otak yang sangat berlipat dan terletak di bawah lobus occipital dan melekat di punggung atas otak. Fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan kontraksi otot, koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian medulla oblongata merupakan bagian yang menjulur dari pons hingga medulla spinalis dengan panjang 2,5 cm. Fungsinya dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan, menelan, muntah, serta mengatur gerak refleks. Selanjutnya adalah formasi retikuler, merupakan jaring-jaring serabut saraf dan badan sel saraf yang tersebar di seluruh bagian medulla oblongata, pons, dan otak tengah. Formasi retikuler berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Kemudian pembagian saraf itu terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otaknya sendiri terdiri atas otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan pada sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf somatis atau sadar dan saraf otonom atau tidak sadar. Saraf sadar itu terdiri dari 12 pasang saraf otak atau kranial, sedangkan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sedangkan saraf otonom atau tak sadar itu terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya sistem saraf pusat. Medulla spinalis berbentuk silinder langsing memanjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsinya mengendalikan aktivitas refleks, komunikasi antar otak dengan tubuh, menghantarkan rangsangan koordinasi antara otak dan sendi ke cerebellum. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau perifer terdiri atas jaringan saraf yang berbeda di luar otak dan di luar medulla spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medulla spinalis. Ini adalah bagian dari saraf kranial. Saraf kranial berjumlah ada 12. Namanya adalah olfactorius, jenis neuronnya sensorik,
Kemudian hal yang diatur adalah penciuman. Kemudian optikus, jenis neuronnya sensorik, hal yang diatur adalah melihat. Kemudian oculomotorus, itu jenis neuronnya motorik, hal yang diatur mengering. Kemudian troclearis, jenis neuronnya motorik, hal yang diatur mengunyah. Selanjutnya trigeminus, ada dua, yaitu motorik dan sensorik. Yang motorik itu menggerakkan bola mata, sedangkan yang sensorik itu rasa sakit, tekanan pedas, dan suhu. Kemudian abdusen yang jenis neuronnya adalah motorik, menggerakkan bola mata. Facialis itu juga motorik dan sensorik. Yang motorik mimik muka dan sensorik adalah mengecap. Selanjutnya adalah vestibuloacusticus, jenis neuronnya sensorik, yaitu untuk mengatur keseimbangan dan mendengar. Selanjutnya glosopharyngus, motorik dan sensorik. Yang motorik itu adalah yang diatur menelan, sedangkan yang sensorik itu adalah mengecap. Selanjutnya adalah vagus, itu juga sama, ada dua, motorik dan sensorik. Motorik itu menelan, sekresi getah. Yang sensorik itu lambung, sakit, dan lapar. Selanjutnya adalah aksesorius, yaitu yang motorik itu mengendalikan bicara, menggerakkan kepala, sedangkan yang hipoglossus itu motorik, mengatur bicara, mengunyah, dan menelan. Selanjutnya saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas satu retik, dorsal, dan ventral. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen medula spinalis. Saraf spinal berfungsi mempersarafi otot leher dan bahu, kulit, kepala, dada, perut, paha, unggul, kaki, dan lain-lain. Berdasarkan arah impuls dibagi menjadi aferen dan aferem. Aferen membawa informasi dari reseptor ke SSP, sedangkan yang eferen itu membawa instruksi dari SSP ke organ efektor, terbagi menjadi somatik dan otonom. Selanjutnya simpatik berasal dari segmen torak dan lembar medula spinalis. Sistem simpatis mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas berat dalam situasi darurat atau stres. Serat praganglion pada saraf simpatik akan mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin, sedangkan serat pascaganglion mengeluarkan noradrenalin sehingga disebut sebagai serat adrenergik. Asetilkolin dan noradrenalin berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Sistem koordinasi itu nantinya yang akan kita bahas itu terdiri dari selaput meninges, struktur otak, pembagian saraf, saraf pusat, dan saraf tepi. Kita bahas satu persatu. Ini adalah bagian-bagian dari saraf simpatik dan parasimpatik. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.